Zuriat sama kerabat bukankah juga merupakan bagian daripada keluarga kesultanan? Benar. Ya. Ya. Jadi harus bisa Ya. dipilah ya. Namanya keluarga tadi ini, ya kenapa saya bilang ada pewaris, ada ahli waris. Ya. Kita harus jelaskan. Yang pewaris ya itu adalah orang yang menerima harta dan tahta. Kalau ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Jadi kalau zuriat ya, itu bisa aja zuriat dari sultan yang mana nih? Ya, bisa aja sultan. Kalau sultan yang terdekat dari Sari Kasim II, yaitu dari ayahandanya Sultan Hasim. Ya. Nah, sementara Sultan Hasim punya anak dua, Kasim II dan Tengku Long Putih, yang ada di Singapura. Jadi Sultan Sari Kasim II ini menyatakan saudara sepupu ya, itu merupakan alasan buat saya, karena sepupu itu merupakan ahli waris. Jadi seorang sultan itu pewaris mesti dari ahli waris. Nggak mungkin ya dia menjadi pewaris sementara dia bukan dari ahli waris. Dari posisi orang kedua baru dia bisa jadi orang pertama. Nah, kalau orang ketiga namanya zuriat, ini nggak berhak menerima warisan. Apalagi kerabat. Kerabat itu bahasa kita nih bilang teman, orang dekat gitu. Otomatis ini kan tidak menerima warisan. Nah, kalau orang kedua mau jadi orang satu, mesti orang kedua ini yang nama ahli waris tadi ini, ya, mesti ada putusannya. Berhak menerima warisan dari si pewaris tadi nih. Makanya orang dari kedua nih namanya ahli waris itu memberi kuasa dan persetujuan kepada satu orang. Pasti namanya ahli waris ini tak sendiri ya. Pasti ramai, nama ahli waris itu ramai. Mengerucut ke satu orang itu namanya pewaris atau waris. Nah, saya nih dari yang ramai yang sudah diputuskan oleh penetapan ahli waris pengadilan agama, memberi kuasa dan persetujuan kepada saya. Makanya saya selaku pewaris Sultan Siak, Sultan Sari Kasim. Dasar itulah ya yang menjadi pertimbangan pengadilan agama memutuskan saya selaku ahli waris. Nah, demikian. Oke, kita